Tapi kalau Enggak di ada kayak Al-Quran enggak itu, ada seperti narasimu. enggak, kalau di Al-Quran kan beda Ustaz. Kalau ada jin itu memang ada jin Islam. Iya, jin Islam ada. Apa bedanya dengan seton? Ya, seton itu bisikan yang jahat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dapat ditundukkan dia masuk Islam, namanya korin. Nggak ngerti kau? Kalau iblis sama seton beda juga Ustaz. Iblis beda. Oh, berarti iblis, seton, dan jin itu beda ya? Beda. Seton itu bisikan. Oh, setan itu bisikan. Tapi tadi kan ada katanya menyertai Muhammad selalu itu Pak Ustaz. Menyertai manusia, Anda dan Aisyah. Nah, sebenarnya semua manusia kau pun juga ada. Oh enggak. Coba Iya, tunjukkan. yang dimaksud Nabi Muhammad itu semuanya ada. Ini Ustaz ini ngarang bebas karena Bukan ngarang bebas ya. Bukan ngarang bebas, setiap manusia itu ada korinnya. Oh, setiap manusia ada korinnya ya. Tapi kalau kami tidak Ustaz, kami nolak Mau itu, Kristen, mau apapun, mau kagak ada agama, semua ada korinnya. Oh, jangan berkata begitu Ustaz. Ya iya, Justru itu kalau ada maksudnya. kata-kata unsur itu, hanya agama Islam ada setannya. Tadi Anda tadi Enggak, yang dimaksud di situ bukan cuma Islam. Coba Anda lihat lebih dulu hadisnya. ada setan itu daripada Anda. Berarti Coba dia Anda jauh lebih lihat dulu beragama hadisnya Islam. betul-betul. Jadi bukan cuma ada di Islam, semua manusia korin itu ada. Nih. Ngarang bebas ini Ustadz ini. Bukan ngarang bebas. Iya loh. Ngarang bebas Anda ini Ustadz. Tapi tidak apa-apa lah, itu problem Anda, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang bukan pasti problem, ada, itu udah dijelaskan seringkali. Jelaskan bagaimana? Ada. Kalau untuk masalah korin, itu setiap manusia ada. Ya. Ya memang tema besar saya begini Ustaz. Kenapa selalu sebulan ini ya saya mengangkat tema besar ini bahwa setan beragama dan merujuk agamanya Islam. Baru nanti kita melihat sifatnya. Kalau ada berkata nih, dia ya silakan. Nih ya. Saya bukakan ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian ya kecuali telah disertakan baginya seorang korin ya. Dari kalangan setan kau pun punya. Ya maksudnya kau pun punya. Bahaya. Jadi bukan cuma Islam saja, kau pun punya. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Ya, kata beliau. Ya, tetapi Allah menolongku sehingga ia masuk Islam. Di sini artinya apa? Semua manusia kau pun punya. Gimana sih kau baca hadisnya? Ini ada salah besar Anda menuduh, tapi yang pasti tadi oke lah, itu masalah Anda, problem Anda bahwa bukan masalah saya. Ya, ini udah terang-terangan dijelaskan kalau Anda kita bicara saya tidak potong. Bentar dulu. Oke, ini bukan masalah saya. Hadis ini udah jelas gitu, setiap manusia apapun agamanya ya itu ada korinnya. Nah, jangan kau pelintir-pelintir gitu. Jangan ngarang bebas. Intinya ya, tadi ada sudah mengakui bahwa agama seton masuk Islam, agamanya Islam. Ya betul Pak Ustaz. Ya, jadi kalau yang tidak masuk Islam seperti gini. Jadi gini, sebentar, kamu yang repot. Saya jawab ya. Gini, yang seton tadi ditundukkan dia masuk Islam namanya korin ya. Korin Nabi Muhammad masuk Islam. Kan kayak gitu, agamanya Islam. Nah, sedangkan korin seluruh manusia yang tidak Islam ya, korinnya adalah seton yang durhaka gitu ya. Ada datanya enggak bahwa seton yang durhaka dari seton menjadi Islam dan berubah namanya korin? Di mana buktikan? Bukan, itu pemahaman Islam. Bukan harus ada dalil karena jin, iblis, jin, terus setan itu beda semua. Dia tunjukkan datanya kalau dia sudah masuk Islam karena dia setan berubah namanya korin. Oh, itu pemahaman saya. Aduh, enggak boleh nama-nama gitu, Ustaz. Oh, enggak, gini. Contoh ketika iblis, ya, ketika iblis dikutuk. Oke? Dikutuk, dia dikutuk karena tidak mau sujud kepada Adam. Namanya apa asalnya? Azazil. Setelah Azazil itu dikutuk karena tidak mau sujud, namanya iblis. Ya kayak gitu sama.
Lalu kau nanti minta ayat mana namanya ajajil perubahannya jadi iblis gitu. Nah, ini ngarang bebas lagi Pak Ustadz ini. Makanya jangan ngarang bebas. Jadi kayak gitu. Iya, masalahnya dari setan ke goreng ke jin. Kok Ya, jadi kayak gini. Jadi sudah saya jawab ya. Sebentar. Jadi sudah saya jawab. Yang dimaksud hadis itu adalah jin korin. Nabi Muhammad dapat menundukkannya. Orang Islam pun dapat menundukkannya. Ya, jadi dari kalangan setan ditundukkan sehingga dia menjadi Islam. Dan setelah itu ya, yang di luar agama Islam, maka korinnya adalah kalangan setan-setan yang durhaka gitu. Ya contoh seperti korin Berarti, kau ya, kan makanya setan durhaka ya. kan membisiki Oke, saya kau tangkap gitu Ustaz. ke telinga Mana bicara kau sendiri terus? supaya apa? Supaya Di mana kamu saya bicara memplesetkan ini tadi? hadis Sebentar, gitu. Ustaz. Gantian dong. Ah, Gimana? Tadi kan data yang saya tampilkan ini Ustaz ya. Menyertai iya. manusia. Yang menyertai Muhammad itu kan tadi dijelaskan di sini adalah seton. Ya kan? Betul nggak? Seton. Terus Seton ya, dia menyertai Aisyah. Padahal Aisyah nggak tahu kalau ada seton yang menyertai dia loh. nggak tahu juga, iya betul. Bukan nggak tahu juga, tapi datanya bicara itu, Ustaz. Ini. Iya makanya kau coba baca betul-betul. Oke, saya baca dari atas saja, Ustaz ya. Biar Ya. enak ya. Ya, di situ. Rasulullah alaihi wasallam, ya dari atas saja ya, Ustaz. Ya. Ya. Di mana dikatakan di sini, Pak Ustaz, kepadanya bahwa Rasulullah alaihi wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa? Wahai Aisyah. Aku menjawab, orang sepertiku, mengapa tidak menyemburi orang seperti Tuhan? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya, apa setonmu mendatangimu, wahai Aisyah? Ya, wahai Aisyah, apakah ada seton menyertaiku? Bukan menjawab, tapi malah ditanya. Ya kagetlah, masa ada seton yang menyertai ya? Wajar karena dia manusia, tapi Muhammad tahu itu. Beliau menjawab, iya. Aisyah bertanya juga, menyertai semua manusia? Beliau menjawab, iya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga. Berarti ada kata-kata menyertai, Pak Ustadz? Apa katanya? Iya, hanya saja Robku menolongku sehingga ia masuk Islam. Oke, Berarti saya jawab ya. ini yang menyertai yang menyertai Anda selama ini, Pak Ustadz, adalah seton. Kalau Anda tadi berkata itu dia jadi berubah namanya Jingkor, itu juga datanya Pak Ustadz. Di mana dari seton dia berubah kata masuk Islam dan agama Islam dan jadi saya tunjukkan ya. Ya. Ini ya, kau bisa baca ya. Artinya apa? Langsung aja. Setiap anak Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Korin dari malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sementara korin dari kalangan setan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap kali lahir anak Adam, ya, termasuk kau. Ya, termasuk kau ya, maka lahir pula seorang setan yang ditugaskan untuk mengawalmu, tuh ya. Jadi kau dipenuhi setan hidupmu itu. Jadi gitu maksudnya. Jadi sedangkan Nabi Muhammad dapat menundukkan setan yang mengawal dirinya sehingga dia masuk Islam. Sedangkan kau dipenuhi oleh setan gitu. Ada premi-premi, Pak Ustaz. Bukan preming-preming, ini jawabannya. Ya, nih. Setiap anak Adam. Justru anak itu hidungnya dipenuhi setan. Bukan. Saya lagi jawab nih, ya. Setiap anak Adam, oke? Termasuk kau gitu ya, mempunyai teman dari malaikat dan teman dari setan. Nggak ada di sini setiap muslim, nggak ada. Oke? Jadi biar kau paham gitu ya. Oh ya, oke.
Jadi intinya ya bahwa agama Islam agama setan Pak Ustaz, karena dia masuk Islam ya. Bukan, ya artinya gini, ya teman-teman. Artinya gini, korinnya umat Islam ya itu adalah Tidak ada korinnya korin di situ. korin Islam, korinnya jin Islam ya, jin dari umat Islam itu Islam. Tapi korinnya dari Kristen itu setan, itu maksudnya. Jadi gini Luar kan, biasa. maksudnya ya, maksudnya hadis itu, kalaunya orang yang taat, dia bisa mengendalikan korinnya hingga masuk Islam. Makanya korinnya umat Islam Bicara setan, itu dia bukan juga korin, agama bicara Islam. setan. Nah Jangan sekarang bicara kalau korin. korinnya di luar agama Islam, apa agamanya? Enggak, dia enggak Islam, tapi apa? Dia adalah penyesat seton yang sangat durhaka gitu. Iya, Ya. yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa Pak Ustaz? Hah? Yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa? Yang menyesatkan seton iblis apanya sih? Iya, yang menyesatkan iblis siapa Ustaz? Yang menyesatkan iblis apa? Oh iblis sesat? Kan iblis sama setan ini kan makhluk yang sama. Beda. Seton itu bisikan seton. Iblis? Iblis itu makhluk Ajazil. Ya oke. Rajanya Iblis setan, yang menyesatkan iblis apa? Apanya? Dia tidak mau bersujud, membangkang, sombong. Iya, yang Itu yang menyesatkannya menyesatkan. siapa Pak Ustaz? Siapa yang menyesatkannya? Kesombongannya. Berarti Pak Ustaz tidak baca Al-Qurannya ya? Nah, coba kau baca apa yang membuat iblis itu ya menjadi dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal Yang menyesatkan iblis kafirin. siapa? Apanya? Yang menyesatkan iblisnya siapa? Yang menyesatkan iblis siapa? Pertanyaan apa ini? Tahu nggak kalau iblis karena dia disesatkan oleh Allahmu, maka dia Bukan, menyesatkan bukan manusia. gitu. Ya, Anda berkata bukan Allah. Saya Bukan tanya Allah, ya. tapi apa kesombongan Oke, yang saya ada bukan pada tanya. iblis yang Sebentar. menyesatkan sehingga tertulislah takdir iblis itu ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ada, Oke. udah? Boleh saya Sebentar, tanya? Enggak, saya buka dulu. Pastor. Anda tadi berkata tidak disesatkan oleh iblis oleh Allah. Jadi Anda ngajari umat bagaimana ini Pak Ustaz? Oke, saya tunjukkan datanya ya. Anda tadi berkata iblis bukan Allah yang menyesatkan. Ya, makasih. Ya, Ya, di surat Al-A'raf ya, nomor 16. Di sini katakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum dan saya sesat, betul? terus? Yang menyesatkan di sini? Terus? Lanjut dulu. Yang menyesatkan ini siapa di sini? Coba Allah lanjut atau dulu. bukan? Jawab dulu, yang menyesatkan di sini. Silakan lanjut dulu. Bagaimana kok tidak jujur Pak Ustadz ini? Aduh, Iblis nanti ku menjawab. jawab. Ya, Kau maunya karena apa? engkau Kau maunya telah kayak menghukum. gimana? Kan kayak gitu aku Sabar, pengen tahu. Pak Ustaz. Makanya sabar. Iya, Oke. makanya ya karena engkau telah menghukum aku saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi orang mereka yang ke jalan-jalan yang lurus. Mhm. Yang menghalang-halangi orang ke jalan yang lurus Mhm. adalah Allah, iblis. Karena apa? Disesatkan oleh Allah. Mhm. Betul. Bukan begitu maksudnya? Loh, Anda berkata tadi bukan Allah yang menyesatkan di sini. Oh, ya bukan memang. Nah, Tapi- ini kan tertulis. Tapi di situ ya kalimatnya Waduh. apakah alasan iblis itu menjadi sesat nih? Saya tidak hanya tanya alasan. Ini saya jawab ya. Kau kan Enggak, tuduh yang Allah yang penyesat di situ menyesatkan siapa dulu? ya. Jawab Ya dulu. makanya ini saya jawab ya. Nih ya. Di kalangan ahli bahasa Arab, ahlun nahwi ya, sumpah al-qasam dan sumpah di dalam bahasa Arab bisa menggunakan huruf ba yang dikasrohkan. Ya, sehingga perkataan seperti perkataan pabima ya, yang berarti demi perbuatanmu yang telah menjadikanku sesat. Dua, dia adalah pertanyaan yang berarti dengan alasan apa engkau menjadikanku sesat. Tuh ya. Iya, Makanya jangan Yang menyesatkan jangan jadi ini jangan jadi umat Bukan terjemahan. siapa. Iblis menjawab, Pertanyaan demi saya kekuasaanmu aku akan Ulah, menyesatkan mereka semua.
Iya. Di dalam ayat ini iblis bersumpah kekuasaan atau keperkasaan Allah. Iya, Jadi iya. di sini bukan Aduh, Allah Pak yang Ustadz, menyesatkan. aduh, Tapi parah ini, apa? Pak Ustadz. Tapi apa? Pak Ustadz, Alasannya Pak Ustadz. yang menyesatkan iblis itu Tadi Anda adalah berkata, kesombongan saya dia tidak tanya sendiri. alasannya, Ya, Pak Ustadz. itu iblis dihukum oleh kesombongannya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, disesatkan oleh anak toh? Terbukti Bukan, ya? bukan. Karena disesatkan oleh kesombongannya sendiri. Mana Pak Ustadz ini? Allah itu cuma menakdirkan ya, menetapkan iblis itu sesat ya. Lalu kenapa sebab musababnya iblis itu menjadi sesat karena dia sombong, gitu maksudnya. Bukan berarti Iblis Allah menyesatkan dia, menyesatkan, bukan berarti tapi Allah membangkangkan dia itu karena Allah gitu, bukan. Kok bisa bukan? Ada berkata bukan Allah yang menyesatkan iblis. Bukan, bukan. Kok iblisnya ngaku loh, jujur dia. Ya iya. Saya Anda udah tahu tidak kalimat jujur. itu yang pasti kau bawa pasti seperti itu. Loh, bukan perkataan saya, tapi iblis yang jujur kepada Allah, kepada anak, ada yang tidak jujur bahwa dia disesatkan Bukan tidak oleh jujur. Allah. Jadi di situ karena kau telah menetapkan aku sesat kan katanya gitu Ya, kan? ditetapkan yang menyesatkan dia siapa? Oke, yang menetapkan siapa? Allah kan? Allah kan? Yang menyebabkan dia sesat siapa? Saya tidak menyebabkannya. Makanya dengerin nih yang menyebabkan dia sesat apa nih? Nih. Aduh, kau ini. Nih, jangan muter-muter Pak Ustadz. Aduh Pak. engkau yang Pak Ustadz. muter-muter. Sudah tahu Allah menetapkan dia sesat ya. Nah, iya kan? Yang menyebabkan Anda dia jujur. sesat apa nih? Ingatlah ketika wala idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kepadamu ya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Yang menyesatkan itu adalah kesombongannya. Yang ditetapkan adalah dari Allahnya ya, kayak gitu. Gimana kesombongannya di situ? Allah yang menyesatkan dia. Jadi Allah menetapkan saja dia sesat, yang menyebabkan dia sesat adalah kesombongannya, gitu maksudnya. Saya tidak tanya sebabnya, tapi saya tanyakan yang penyesat di situ siapa? Kesombongannya. Anda tidak jujur loh. Iblisnya ini data loh. Iblis itu sesat gara-gara kesombongannya loh. Data Al-Quran saya tampilkan tadi ini salah. Lah, bahasanya kayak gimana? Baca kau, baca. Baca dah, kalau kau ngotot baca. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Baca, dibaca. Biar kau paham gramatika Arabnya, baca. Bisa Arab, kok bisa gramatika ini udah jelas kok. Gak bisa baca kau. Nah, saya kan bukan orang Arab. Ya udah, kalau kau kagak paham, ya nggak usah ngotot gitu. Masa ada? Yang dimaksud di situ Allah telah menetapkan dia sesat karena engkau telah menetapkanku sesat kan gitu. Kalau Allah menetapkan dia sesat, penyebabnya siapa yang menyesatkan dia? Baik, jadi karena kau telah menetapkan aku sesat, ketentuannya kayak gimana? Ketentuannya karena kesesatan itu datang dari kesombongannya, bukan dari Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari kesombongan iblisnya. Iya. Ya kayak gini nih, biar kau otaknya lancar ya. Ku ajarin kayak gini. Anda tidak jujur, iblis saja jujur. Jadi kayak gini ya. Kematian itu adalah ketetapan Allah. Ya kayak gitu. Kematian semua manusia. Bentar saya mau jelasin sesuatu kepada Anda biar otaknya encer gitu ya. Buka otak. Jadi gini, coba dengarkan dulu, tenang ya, biar Anda paham gitu. Yang muter-muter. Jadi Allah menetapkan semua makhluk itu manusia merasakan mati. Tetapi tidak semua manusia ya, tidak semua manusia cara matinya sama. Oke? Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iblis itu sesat. Lalu bagaimana cara iblis itu sesat?
karena Nggak usah kemana-mana, kesombongannya. bukan Ya, tanya gitu. cara mati cepat atau lambat, bukan itu yang saya tanyakan. Ya itu, tapi itu Anda kan jawabannya. berkata tadi, Tapi itu jawabannya Iblis gimana? itu sesat bukan karena Allah menyesatkan mereka, Bukan. tapi saya tunjukkan data bahwa Allah kan menghukum mereka. Tersesat loh. Dia mau nyebut. Gimana? Kan Allah yang menghukum dia sesat kan, betul? Ya, Anda Allah berkata menetapkan bukan. dia sesat. Oke? Ah, itu betul kata-katamu Ya, itu. sebab dia sesat apa? Saya tidak tanya sebab. Nah, itulah. Ya. Sebab dia sesat atas kesombongannya, makanya ditetapkan Allah itu sesat. Ya. Bagaimana orang Udah Sebentar. dibilang dari tadi, ya manusia itu semua mati, kagak semua manusia. Mana? Ah, Anda tidak tahu lagi itu. Yang mana iblis yang disesatkan yang mana? Oke. Tadi udah dijawab Bukan. tadi. Masuk masa nggak Ini ngerti-ngerti. berat ini Ustaz. Berat ini Ustaz ini. Berat. Yang menetapkan